Masih dalam jargonnya Mas Heru, salam budaya, salam rahayu. Saya berharap semoga pada sesi kali ini para pendengar yang baik di channelnya Mas Heru Nugroho dalam keadaan sehat, selalu menjaga kebersihan, dan jangan lupa kalau pergi kemana-mana tetap memakai masker karena kondisi sekarang masih belum terkondisikan dengan baik dan COVID masih berkeliaran. Para pendengar yang baik harus menjaga kesehatan. Sing penting kabeh sehat, sedulur-sedulur kabeh podo sehat. Nggih, pada sesi kali ini saya akan membahas tentang biografinya pesinden legend yaitu pesinden legenda khususnya di Indonesia, pesinden yaitu Nyi Condrolukito. Berikut ada artikel tentang biografinya Nyi Condrolukito ini memakai bahasa Inggris. Penulisnya itu tidak ada namanya. Dan penulis ini menulis jam 10.20 malam, jadi jam 10:20. Dan berikut saya akan membacakan artikel tentang biografinya Nyi Condrolukito dalam bahasa Inggris. Jadi dalam versi bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan saya pengucapannya salah, jadi mohon dimaafkan karena saya baru sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris, bisa membaca tulisan Inggris lah intinya. Bukan kunci Inggris tapi bahasa Inggris. Jadi berikut menurut penuturan beliau unknown, no name. Berikut profil Nyi Condrolukito. Celebrity profile. Nyi Condrolukito born in our Sleman Regency. He was born on April 20, 1920. He is one of Sinden renowned singer from Indonesia who follow the teaching of Islam. He was one of the singer legend in Javanese art in the 20th century. Her presence in the world of country music has made different atmosphere entertainment world. Name: born with the name of Turah. Woman from the village Pogung start practicing singing and dancing in Dalem Danurejan precisely at the age of 12 years. After being appointed as a court artist, he was named Padasih by Sri Sultan Habib Eg. Condrolukito is the name of her husband. Career: in the early days of independence, he began to sing for RRI. Since he began to be known among lads, uyon-uyon are art form most frequently sung, beside accompanying in the puppet show or dance accompaniment. Creation Jineman Kutut Gig became one of the legendary masterpiece. As a singer, he is known to innovate and creating classic grip, so in additional to popular is controversial. To remember him, roads in Southern Monument is named after him. Such was the discussion profile Nyi Condrolukito,
hopefully useful and hopefully loyal visitor of this website like what we have to say here. Thank you very much for your visit. Nah, itu tadi versi bahasa Inggrisnya. Saya terjemahkan dalam versi bahasa Indonesianya. Profil Nyi Condrolukito, profil selebritis Nyi Condrolukito, lahir di Kabupaten Sleman, lahir pada tanggal 20 April 1920. Beliau adalah salah satu penyanyi sinden ternama asal Indonesia yang menganut ajaran Islam. Beliau adalah salah satu penyanyi legenda dalam kesenian Jawa abad ke-20. Kehadirannya di dunia musik tanah air telah membuat suasana dunia entertainment berbeda. Nama terlahir dengan nama Turah, perempuan asal desa Pogung, mulai berlatih menyanyi dan menari di dalam Danurejan, tepatnya pada usia 12 tahun. Setelah diangkat sebagai seniman istana, beliau diberi nama Padasih oleh Sri Sultan Habib ke-8. Condrolukito adalah nama suaminya. Karir di awal kemerdekaan, beliau mulai menyanyi untuk RRI, mulai menyinden untuk RRI. Sejak itu, beliau mulai dikenal di kalangan besar. Uyon-uyon merupakan bentuk kesenian yang paling sering dinyanyikan. Selain mengiringi pertunjukan wayang golek atau pengiring tarian, kreasinya Jineman Kutut Manggung menjadi salah satu mahakarya legendaris. Sebagai penyanyi, beliau dikenal berinovasi dan menghantam grip-grip klasik sehingga selain populer juga kontroversial. Untuk mengingatnya, jalan di selatan monumen dinamai menurut namanya. Jalannya adalah Jalan Nyi Condrolukito. Demikian pembahasan profil Nyi Condrolukito, semoga bermanfaat dan semoga pengunjung setia dalam channel ini seperti yang kami sampaikan di sini. Terima kasih banyak. Berikut juga ada bahasa Inggris lagi nih dalam artikel bahasa Inggris lagi tentang Nyi Condrolukito ini. Ini tentang manusia dalam tembang Palaran Dandang Kulo. Maaf, saya ulangi, tentang manusia dalam tembang Palaran Dandang Gulo Nyi Condrolukito. Kajian filsafat Sangkan Paran. Berikut dalam bahasa Inggrisnya, tembang Palaran Dandang Kulo Nyi Condrolukito, Sangkan Paran filosofi studi oleh Pak Agung Pramudjono. Abstracts. The Sangkan Parang philosophical perspective can be employed to analyze human being in the traditional Javanese song Palaran Dandang Kulo Nyi Condrolukito, covering who and what human matter are, how they should behave and achieve their goals in living their life. Materialistically speaking, on one hand, a human being is composed of elements that are similar to the natural elements, namely fire, wind, soil, and water, that are symbolized by red, yellow, black, and white color. Spiritually speaking, of the other hand, human beings are believed to be composed of the four natural elements. Those elements are considered to be the four siblings of human beings. They constitute their passion that enrich their souls in relation to behavior. Human souls have faith, loyalty, persistence,
ability to keep in harmony of the small world within themselves and the gigantic world that is the whole universe. Last but not least, they should be aware of their goals in life. Tadi penuturan dalam bahasa Inggris, sekarang saya terjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia. Abstrak. Perspektif filsafat Sangkan dapat digunakan untuk menganalisis manusia dalam tembang Palaran Dandang Kulo Nyi Condrolukito yang mencakup apa dan siapa manusia, bagaimana hendaknya manusia berperilaku dalam hidup, dan apa sebenarnya tujuan hidup manusia. Secara materialistik, manusia terbentuk atas unsur-unsur yang sama dengan unsur alam, yaitu api, angin, tanah, dan air yang dilambangkan dengan warna merah, kuning, hitam, dan putih. Secara spiritual, sebagai siapa, manusia terdiri atas 4 unsur yang dilambangkan dengan 4 warna tersebut. Keempatnya merupakan sedulur popo, manusia yang merupakan hawa nafsu manusia yang melengkapi rasa atau ruh yang bersemayam dalam manusia. Berkaitan dengan perilaku hidup, hendaknya manusia memiliki keimanan, ketawadukan, kesungguhan, dan mampu menjaga keselarasan dengan alam, keseimbangan jagat cilik yang ada dalam dirinya dengan jagat gede yang berupa alam semesta. Sebagai bagian akhir, manusia harus menyadari tujuan hidupnya. Berikut tadi penuturan tentang Palaran Dandang Kulo Nyi Condrolukito dalam kajian filsafat Sangkan Paran oleh Pak Agung Pramudjono. Berikut artikel lagi tentang Star Jogja, itu tentang Nyi Condrolukito. Berikut penuturannya, artikelnya. Nyi Condrolukito adalah legenda pesinden yang sampai sekarang masih dikenang sebagai seniwati yang besar. Lantunan sindenan Nyi Condrolukito selalu memilih syair yang berisi petuah atau nasihat, baik itu nasihat untuk menghormati ibu bapak, menuntut ilmu, berbakti kepada negara, maupun untuk mencintai sesama. Lahir di Sleman pada tahun 1920 dan meninggal di Jakarta tahun 1997. Suaranya yang khas, harum, dengan kekayaan wangsalan atau untaian tembang dalam karawitan membuat sosok beliau ini begitu terkenal, bahkan sejak zaman Hindia Belanda. Beliau istri Ki Condrolukito, seorang abdi dalam keraton Jogja yang tak hanya mengajar nada-nada kepada istrinya, tetapi juga membaca dan menulis karena Nyi Condrolukito sendiri tak pernah sekolah. Tebaran karya Nyi Condrolukito dengan uyon-uyon khas Yogyakarta atau Mataraman didukung sejak bergabung dalam kerawitan RRI Jakarta dan rekaman di banyak perusahaan rekaman. Karya yang terkenal adalah gaya membawakan gending Kutut Manggung dan Jineman Uler Kambang, yang sampai sekarang ini masih menjadi panutan semua pesinden, terutama dalam pagelaran wayang kulit. Nyi Condrolukito dihormati oleh Presiden Soekarno dan disayang oleh Presiden Soeharto. Bukan hanya kemerduan suara, tetapi dedikasinya kepada seni karawitan. Pernah di masa Presiden Soekarno, Nyi Condrolukito diminta pentas di Istana Negara. Begitu melihat tata panggung yang menempatkan tempat duduk pesinden lebih rendah dari penonton, Pak Karno ini malah marah dan menegur pegawai istana. Untuk mengenang jasa dan kiprahnya memajukan dunia sinden Indonesia, pemerintah Kabupaten Sleman pun
mengabadikan nama menjadi nama jalan, yaitu Jalan Nyi Condrologito digunakan untuk mengganti nama jalan Monumen Jogja Kembali. Jalan Nyi Condrologito membentang sejak ruas jalan dari Petinggen atau batas kota hingga perempatan Monumen Jogja Kembali. Nah, ini berikut artikel tentang Pesinden, The Legend Pesinden, yaitu Nyi Condrologito. Ini memang menurut saya beliau ini adalah inspirasi dan inspirator bagi semua pesinden-pesinden mau di Jawa maupun di Indonesia mungkin. Dan cengkok-cengkok beliau ini ditiru sama beberapa pesinden-pesinden yang sudah kundang-kundang seperti Ibu Anik Sunyani dan sebagai pantaran-pantaran beliau yang presiden-presiden yang ikut dalang-dalang kondang pada saat ini. Dan tidak dipungkiri juga untuk karya-karya beliau tentang cengkok-cengkok gaya Nyi Condrologito itu menjadi viral di masa itu. Dan Nyi Condrologito sangatlah dedikasi dalam kebudayaannya untuk kebudayaan Jawa, khususnya di wayang kulit dan juga di karawitan. Dan sebagai pesinden yang sangat kondang, beliau juga mendedikasikan jasa beliau untuk untuk kemajuan dari cengkok-cengkok wangsalan sinden. Jadi beliau adalah The Legend of Sinden. Nyi Condrologito adalah The Legend of Pesinden. Nah, itu bagi para presiden-presiden, khususnya para presiden-presiden yang sekarang sudah terkenal, tidak dipungkiri juga bahwa beliau-beliau ini juga meniru cengkok-cengkoknya dari Nyi Condrologito. Dan bagi saya itu swarga langgeng kagem beliau, memanjatkan doa kepada beliau supaya dengan jasa-jasa beliau yang begitu besar terhadap perkembangan kebudayaan Jawa, khususnya di karawitan, di wayang kulit atau di pesinden-pesinden itu, para pendengar yang baik di channelnya Mas Heru Nugroho, monggo kita memberikan apresiasi kepada Nyi Condrologito. Bagi saya dengan istilahnya berdoa untuk beliau supaya tetap manjing kasurgan loko bersama seniman-seniman yang sudah pepunden, istilah sudah manjing kasuwargan loko sedayanipun. Jadi kita sebagai generasi muda pesinden khususnya jangan bermodal tentang hanya wajah atau hanya sandangan dan kecantikan gitu. Tapi sekarang dituntut untuk walaupun cantik, kalau suaranya jelek juga kurang begitu berbobot, kurang begitu menarik. Itu mari kita terus belajar dan tentu saja berlatih. Terima kasih untuk sesi kali ini di podcastnya Mas Heru Nugroho Official. Saya Mas Heru Nugroho minta pamit, mohon diri dengan nanti kita akan selalu stand di channelnya Mas Heru Nugroho untuk membacakan biografi tokoh seniman, dalang, sinden, dagelan, ataupun siapa saja nanti saya bacakan di podcastnya Mas Heru Nugroho. Dan semoga bermanfaat, semoga menghibur. Terima kasih, salam budaya, salam rahayu, matur sembah nuwun, matur nuwun.